Halo teman-teman, Shalom. Perkenalkan, nama saya Crescentia Mila Juliana. Saya dari kelas PKK 4 semester 4 dengan NIM 23101111. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit bercerita tentang sejarah gereja paroki Maria Ratu Rosari Lebang, yaitu tepatnya sejarah paroki saya sendiri yang berada di Kabupaten Sintang, Kecamatan Kelampermai, tepatnya di Desa Gembaraya atau Desa Lanjing. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa gereja di Indonesia pertama kali hadir sejak abad sekitar ke-17 Masehi. Sejak saat itu sampai sekarang di Indonesia terdapat banyak sekali jenis-jenis aliran denominasi sekte gereja. Sejarah gereja adalah pertanggungjawaban masa silam gereja yang terjadi dalam terang Injil Yesus Kristus dan bagaimana hidup manusia dipengaruhi dan diubah oleh keselamatan yang diberikan Allah dalam Yesus Kristus. Pengertian tentang gedung gereja sering dirumuskan berdasarkan dua pendekatan, yaitu uraian empiris dan penilaian teologis. Gereja Katolik merupakan gereja yang memiliki gedung dengan paus dan uskup Roma yang memegang otoritas tertinggi dari Gereja Katolik Roma dan Gereja Katolik Ritus Timur. Nah, teman-teman, terdapat satu paroki di Kalimantan Barat, yaitu Paroki Maria Ratu Rosari Lebang, merupakan paroki di bawah kekuasaan Keuskupan Sintang. Paroki Maria Ratu Rosari Lebang terletak di Lanjing, tepatnya di Desa Gembaraya, Kelampermai, Sintang, Kalimantan Barat. Paroki Maria Ratu Rosari Lebang merupakan pemekaran dari Paroki Kristus Raja Sintang sejak tahun 1980. Nah, komunitas umat Katolik di wilayah Lintang Paroki Roh Kudus 1973. Komunitas umat Katolik di wilayah Lintang bermula dari umat Kampung Lintang yang berasal dari daerah Biak, anak Sungai Kapuas. Wilayah ini termasuk dalam Paroki Roh Kudus Keuskupan Sintang. Mereka merupakan umat Katolik perdana yang tinggal di wilayah Kecamatan Sungai Lintang. Tokoh perintis komunitas ini adalah keluarga Bapak Petrus Juti, almarhum, beserta Ibu Yosepa serta anak-anak mereka Gasang dan Sangat, serta seorang kerabat bernama Yohanes. Keluarga ini merupakan yang pertama kali menerima sakramen baptis di Paroki Sintang. Nah, baptisan dan pengakuan resmi mereka dilakukan pada tahun 1973 di Gereja Stasi Depok, Keuskupan Sintang. Kita lanjut ke perjalanan mereka menuju tempat baptisan saat itu dilakukan dengan sampan atau perahu. Menempuh rute dari kampung mereka di Sungai Biak, Sungai Belung, Sungai Kapuas hingga mencapai Sintang. Nah, teman-teman, dulu pada zaman yang belum maju, di daerah Sintang sendiri mereka masih menggunakan transportasi dari air, yaitu melalui Sungai Kapuas. Tapi sekarang sudah ada jalan daratnya hingga memudahkan umat untuk pergi ke Sintang dengan menggunakan sepeda motor ataupun mobil. Baik, kita lanjut. Mereka harus bermalam selama beberapa malam di Sintang sebelum akhirnya kembali ke kampung menggunakan sampan yang sama. Perjalanan pulang memakan waktu 2 hingga 3 hari. Atas inisiatif dan kesepakatan antara Bapak Petrus Juti, Kepala Kampung Lanjing, dan Pastor Mika di Hadis, didirikanlah sekolah dasar swasta dengan tenaga pengajar dari kalangan relawan. Setahun kemudian, sekolah ini berkembang dengan didatangkannya guru dari Kapuas Hulu, yaitu Bapak Kemponan yang mengajar dengan bimbingan dari Bapak Bangau, Bapak Baran, dan beberapa tokoh lain. Kita lanjut ke perkembangan umat di wilayah Lanjing. Perkembangan umat Katolik di wilayah Lanjing dapat ditelusuri dengan jelas dari sejarah berdirinya pusat baptisan atau permandian pada tahun 1972. Keberadaan pusat permandian ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan iman umat, sekaligus menjadi simbol kehadiran gereja Katolik di tengah masyarakat lokal. Sejak saat itu, lambat laun jumlah umat mulai bertambah dan hingga tahun 1975 sudah tercatat adanya perayaan liturgi secara teratur yang menandakan tumbuhnya kehidupan iman umat di wilayah ini. Meskipun jumlah keluarga Katolik saat ini masih tergolong kecil, semangat dan ketekunan umat dalam mempertahankan dan menghidupi iman Katolik sangat nyata. Nah, seperti yang kalian dengar, nama pelindung dari paroki kami yaitu Maria Ratu Rosari. Alasannya adalah
Dipilih sebagai nama paroki dengan maksud dan tujuan yang mendalam, yakni agar seluruh umat yang tergabung di dalamnya dapat mendalami spiritualitas dan pelayanan hidup Bunda Maria, khususnya sebagai Ratu Rosari. Bunda Maria dihayati sebagai sosok ibu yang penuh kasih, rendah hati, dan hidup dalam kesederhanaan. Dengan menjadikan beliau sebagai pelindung paroki, umat diajak untuk meneladani iman dan ketaatannya kepada Allah, serta semangat pengabdiannya yang tulus dan penuh cinta. Harapannya seluruh umat di Paroki Maria Ratu Rosari dapat membangun kehidupan iman yang lebih mendalam, penuh ketekunan dalam doa, serta hidup dalam kasih dan pelayanan sebagaimana dicontohkan oleh Bunda Maria sendiri. Nah, secara struktural, Paroki Maria Ratu Rosari Lebang membawahi 36 stasi yang tergabung dalam 6 wilayah pelayanan. Kebiasaan doa umat paroki Maria Ratu Rosari Lebang. Yang pertama yaitu kebiasaan hidup doa, baik pribadi maupun kelompok. Umat paroki Maria Ratu Rosari Lebang secara umum memiliki kebiasaan hidup doa yang cukup baik secara pribadi maupun dalam bentuk kelompok. Pada bulan-bulan khusus seperti bulan Maria dan bulan Soryo, umat secara aktif menyelenggarakan doa Rosario secara bergiliran dari rumah ke rumah. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat spiritualitas devosi kepada Bunda Maria, tetapi juga mempererat relasi sosial antar umat dalam komunitas kecil. Doa Rosario bersama telah menjadi bagian dari tradisi hidup rohani yang tumbuh dan berkembang dalam budaya dan iman umat. Selain itu, dalam kehidupan doa pribadi, banyak umat yang melakukan ziarah ke tempat-tempat suci, terutama Gua Maria, yang terdapat di beberapa stasi atau wilayah paroki. Di tempat-tempat tersebut, umat seringkali memanjatkan doa novena atau doa-doa pribadi lainnya sesuai dengan niat dan intensi pribadi masing-masing. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran iman pribadi yang terus dipupuk dan dikembangkan oleh umat secara mandiri. Nah, teman-teman, hanya ini yang dapat saya ceritakan secara singkat tentang sejarah gereja paroki Maria Ratu Rosari Lebang dari awal mula. Siapa orang pertama yang dibaptis, terus kehidupan umatnya, lalu perkembangan ke spiritualitas umatnya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman dulu yang masih kuno atau belum seperti zaman sekarang, betapa besarnya iman umat berjuang untuk membentuk gereja itu sendiri dengan mereka pergi menggunakan sampan melalui jalan air yang begitu lama, tapi iman mereka tetap teguh akan Yesus Kristus, maka sampai sekarang dapat terciptanya dan terbentuknya gereja paroki Maria Ratu Rosari Lebang. Itu adalah suatu motivasi yang dapat dikembangkan oleh anak muda OMK, terutama saya sendiri, untuk mengembangkan paroki Maria Ratu Rosari Lebang untuk lebih maju lagi. Nah, akhirnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tokoh-tokoh yang berperan penting dalam terbitnya makalah saya ini. Tentunya saya sadar bahwa makalah ini tidak jauh dari kata sempurna. Maka dari itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada umat di paroki Maria Ratu Rosari Lebang yang sudi membantu saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Akhir kata teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Shalom.